jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu Indah buat jamaah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jika ingin mulia jangan menghina. Nah ini Masya Allah ya pelajaran banget buat kita. Kadang-kadang kita juga suka ngomong pedas tentang orang lain. Berarti itu bagian dari haters itu sebenarnya. Nah sebelum kita lanjut dengan tema kita pagi hari ini. Saya masih punya sebuah tayangan nih buat jemaah yang ada di rumah tentang sosok emak-emak yang lagi ngomel nih katanya nih. Coba lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Boleh tok, orang boleh orang nyakani kok mak. Gak ngerti anu ah, kon gak ngerti wae ya. Tuman. Dadi apa ya gedene ben? Gak ngerti wae ya. Ya ini kadang-kadang kalau kita bicara masalah orang tua, mungkin semua orang tua di seluruh dunia ini pernah ngomel kayaknya. Ada yang nggak pernah ngomel kayaknya jarang kayaknya gitu ya. Tapi ngomel itu sebenarnya bukan dalam arti kata sebenarnya orang tua itu membenci, tidak. Cuma kita kadang-kadang suka salah pengertian. Nah nih balik lagi kepada anak muda ya. Seandainya gitu ya kan, kalau mungkin seandainya ada orang yang membenci kita perasaan atau menurut perasaan kita itu adalah orang tua kita gitu loh. Atau mungkin keluarga kita sendiri. Lalu seperti apa batasan kita dalam membela diri dan berargumen terhadap hinaan atau cacian dari orang tua kita. Coba mungkin kita kembali ke penjelasan ke anak muda dulu deh, ke Ustaz Syam dulu nih penjelasannya silakan. Ada betul tentang Lanjut orang tadi tua nih. nih. Kalau misalnya ada orang tua yang membenci anaknya, ini dengan segala hormat, dengan maaf sebelumnya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari para orang tua yang telah melahirkan kami, para ibu dan ayah yang telah berjasa kepada kami anak-anaknya. Tabik Guru Ustadz Maulana dan Habib Abdullah serta Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah juga sih sebenarnya, keliru juga ketika ada orang tua yang membenci anaknya dengan dasar benci itu sendiri. Karena anak itu bukan orang tua yang memilih untuk lahir darinya. Tapi Allah lah yang memilih anak itu lahir dari orang tua ini. Jadi jangan pernah sekedar mengatakan saya telah melahirkannya, saya telah mengurusnya, saya telah menyusuinya, saya telah membesarkannya. Oh ya benar, seorang anak harus memuliakan orang tua karena jasa-jasa orang tua tersebut. Tapi orang tua yang telah melakukannya itu adalah kenapa orang tua membesarkan, merawat, menyusui dan melahirkan. Ya karena itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengharap balasan dari anak. Ketika seorang orang tua mengharap balasan dari anak, maka kekecewaan yang akan didapatkannya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang anak. Batasan kita berdebat dengan orang tua ketika orang tua mungkin kelihatannya membenci kita padahal sebenarnya omelan itu bukan bentuk benci tapi bentuk cinta. Bukan begitu Mas Fadli? Saya setuju itu saya, betul-betul. Bentuk cintanya orang tua adalah ngomelin kita. Bayangin seandainya bapakku itu tidak galak. Bayangin seandainya mamaku tidak galak. Tidak pernah aku masuk pesantren. Seandainya bapakku tidak galak dulu tidak pernah aku masuk pesantren. Seandainya mamaku tidak menahan rindu dan berpura-pura menjadi seorang ibu yang galak ganas di rumah. Aku tidak akan betah di pesantren. Kenapa? Aku selalu pengen pulang ke rumah. Kenapa? Karena aku rasakan cinta di rumah. Tapi ternyata ibu dan bapak itu menunjukkan bahwa mereka galak. Jadi aku pikir lebih enak di pesantren daripada di rumah gitu ya. Jadi berkat daripada mereka galak, berkat daripada mereka ngomel. Ini alhamdulillah kita merasakannya ketika kita dewasa. Maka pesan buat teman-teman sekalian. Ketika kita merasa bahwa orang tua benci kita itu sepenuhnya bukan benci tapi itu adalah bentuk cinta, cuma salah cara merealisasikannya. Ketika kita berdebat dengan orang tua ada batasan-batasan yang mungkin dalam Islam masih diperbolehkan. Contoh yang pertama, hubbullah wa rasulah a'zam. Mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia atau lebih agung dibandingkan kepada orang tua. Maka ketika orang tua sudah menghina Allah, sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib membelanya di hadapan mereka. Tentu saja dengan tutur bahasa yang sangat indah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan ayahandanya. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahandanya, ya abati, menggunakan kalimat-kalimat yang sangat halus. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ya ayahku, wahai ayahku sayang, aku mempunyai ilmunya loh. Maka berikan kepada orang tua, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Orang tuaku, ayahku sayang, kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikanmu kekayaan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Maka berdebatlah dengan cara yang logis.
tapi menggunakan kalimat-kalimat yang halus. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'astaghfirulaka rabbi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya, wahai ayahku, sebagaimanapun aku membenci perlakuanmu, tapi ayahku, aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunimu. Maka kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti wahai Ibrahim, akan kuusir kau, akan kurajam engkau wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap berkata, bertutur kata halus kepada ayahandanya. Maka boleh kita berdebat, boleh kita menyampaikan aspirasi terhadap kedua orang tua kita dengan penuh kesopanan. Ingat kata Al-Quran bagaimana tata krama seorang anak kepada orang tuanya, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ketika orang tuamu pun ini membencimu, maka tetap berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Allah melihat perbuatan kita. Berarti kita berbuat baik bukan untuk orang tua, tapi berbuat baik karena Allah melihat kita. Udah aman. Ketika kita berbuat baik sama orang tua bukan karena Allah melihat kita, itu sakit hati, makan hati gitu. Udah ku baikin orang tuaku, udah ku iniin, tapi kok rasanya lebih disayang kakakku daripada aku. Rasanya kok lebih disayang adekku daripada aku. Rasanya kok kayaknya orang tua lebih bangga dengan anak tetangga dibandingkan anaknya sendiri. Ya udah, kalau ada perasaan seperti itu berbuat ihsanlah kepada orang tua. Apa itu ihsan? Seakan-akan kita berbuat baik dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua yang menilai tapi Allah. Jadi kadang-kadang juga gitu buat anak-anak juga. Jadi kadang-kadang yang namanya orang tua ini kan juga manusia. Kadang-kadang kata-kata yang terucap itu yang jelek itu sebenarnya setelah itu orang tua tuh pasti nyeselnya minta ampun. Nangis ya Mas Fadli ya? Nangis itu pasti nggak Ingat mungkin banget nggak. aku habis dicubit, habis Iya. dipukul, tengah malam datang bapakku minta maaf. Padahal Iya, dikiranya kita udah tidur. Betul. Nah, makanya kan kita juga jangan sampai salah pengertian, mungkin juga faktor